Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Angga Permana dari kelas A dengan NPM 1821020105. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Hervin Yogi Prarikta MHI. Baik, saya mulai saja. Pengertian: gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sesuatu sengketa, dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara, dan suatu pembuktian kebenarannya suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Selanjutnya, perbedaan dari gugatan dan permohonan. Jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta memproduk vonis putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif, power atau administratif, dan berproduk base thinking atau penetapan. Untuk menetapkan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak berkekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikat pada permohonan saja. Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedangkan dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan satu kasus perkara. Yang pertama, pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan hanya memuat diantaranya identitas para pihak, posita atau position, petitum atau petitum. Yang kedua, pembuatan surat permohonan. Surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Yang selanjutnya, kelengkapan surat gugatan dan permohonan. Yang pertama, surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, yang menyampaikannya kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim, seperti pada kasus gugatan cerai, surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, fotokopi identitas atau KTP. Yang ketiga, forsyeet biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Yang keempat, surat keterangan kematian untuk perkara waris. Yang kelima, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan. Yang ke-8, salinan atau fotokopi akad nikah. Yang ke-9, salinan atau fotokopi akte cerai. Yang ke-10, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.